Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil hari ini menggambarkan Yesus yang berdoa dalam kesendirian, meskipun para murid ada bersamanya. Hal ini mengingatkan kita bahwa doa sejati lahir dari hati yang hening, dari batin yang masuk ke dalam kehadiran Allah. Yesus memberi teladan. Di tengah kesibukan pelayanan, di tengah keramaian orang banyak, ia tetap mencari saat hening untuk mendengarkan suara Bapa. Saudara-saudari, kita pun hidup dalam dunia yang sibuk. Pekerjaan, sekolah, tanggung jawab keluarga, juga media sosial yang tak pernah berhenti. Kadang kita merasa sulit sekali menemukan waktu untuk berdoa. Namun Yesus menunjukkan bahwa kesendirian batin bisa kita ciptakan bahkan di tengah keramaian. Setiap kali kita berhenti sejenak, menarik nafas, menutup mata dan berkata dalam hati, Tuhan, aku hadir di hadapan-Mu, kita sedang membuat ruang bagi Yesus. Dari kesendirian kita melangkah ke doa. Petrus bisa mengenali bahwa Yesus adalah Mesias, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena Bapa sendiri yang mengilhaminya. Artinya doa membuka jalan bagi kita untuk melihat kebenaran yang sejati. Dalam hidup kita seringkali kita bertanya, apa yang benar? Apa yang harus kupilih? Jawaban yang benar tidak selalu datang dari logika atau opini manusia, tetapi dari doa yang mendalam, dari relasi dengan Bapa. Itulah sebabnya doa bukan sekedar rutinitas, tetapi napas iman kita. Namun saudara-saudari, mengikuti Kristus tidak lepas dari penderitaan. Yesus sendiri mengajarkan bahwa jalan penebusan mencakup salib. Tidak seorang pun dapat menghindari penderitaan. Kita semua mengalaminya, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, atau rasa ditolak dan tidak dimengerti. Tetapi kabar gembira adalah penderitaan yang kita jalani bersama Kristus dapat menjadi jalan kasih. Setiap kali kita membuat tanda salib, kita tidak hanya mengenang penderitaan Yesus, tetapi juga menyatakan kesediaan kita untuk ikut serta dalam salibnya. Tanda salib bukan sekedar gerakan tangan, tetapi sebuah pernyataan iman. Tuhan, aku mau menerima penderitaan ini dan menjadikannya persembahan kasih bersamamu. Saudara-saudari, dalam dunia sekarang ini, banyak orang mencoba melarikan diri dari penderitaan dengan hiburan, kesenangan sesaat, bahkan sikap putus asa. Tetapi iman kita justru mengajarkan, penderitaan bila dipersatukan dengan Kristus, menjadi sumber kekuatan dan jalan menuju kebahagiaan sejati. Maka saudara-saudari, marilah kita belajar dari Yesus, mencari kesendirian batin agar kita bisa sungguh hadir di hadapan Allah, menghidupi doa yang tulus agar kita bisa melihat kebenaran dengan mata iman, menerima penderitaan dengan iman, menjadikannya kesempatan untuk mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Dengan cara itu, hidup kita akan semakin menyerupai Kristus, Mesias yang menderita, wafat tetapi bangkit mulia. Saudara-saudari, pertanyaan refleksi bagi kita di akhir homili ini.
Kapan terakhir kali kita benar-benar menyediakan waktu hening untuk bersama Tuhan? Apa yang menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk menemukan keheningan batin? Apakah doa kita selama ini lebih banyak berupa permintaan atau juga mendengarkan suara Tuhan? Apa pengalaman doa kita yang paling menguatkan dalam perjalanan iman? Penderitaan apa yang saat ini paling berat kita jalani? Apakah kita sudah mencoba mempersatukan penderitaan itu dengan salib Kristus, dan bagaimana caranya? Ketika kita membuat tanda salib, apakah kita sungguh menyadari artinya atau hanya sekedar kebiasaan? Bagaimana kita bisa menjadikan tanda salib sebagai pengingat untuk hidup lebih dekat dengan Kristus setiap hari? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.